hasilnya seperti ini ya. Kalau teman-teman coba pegang di darat ini lumayan berat, tapi kalau di laut ini ngambang ya, atau di air ini ngambang. Sekarang kita mau coba bahas apa yang ditanyain sama teman-teman, yaitu alat yang kita pakai untuk menangkap ikan, yaitu spear gun. Saya coba bahas satu-satu. Ini adalah spear gun yang saya pakai kalau malam hari. Spear gunnya lebih pendek, dia sekitar 70 cm. Oke, kelihatan ya. Lanjut ke yang kedua. Ini spear gun yang dipakai istri, panjangnya 100 cm. Kemudian ini adalah spear gun yang biasa saya pakai, panjangnya 130, belum ditambah dengan shaft. Oke, kita akan bahas spear gun yang sederhana, yang klasik. Nanti di video-video atau di vlog-vlog selanjutnya saya akan bahas spear gun yang tipe yang lain ya. Kita bahas yang paling mudah dulu, yang klasik. Baik, ini adalah shaft. Oke, ini adalah panahnya atau shaft. Kemudian ini adalah rubber. Ini di depan kamera aja ya, saya pasang cuman satu rubber. Biasanya istri juga pakai dua rubber. Kemudian ini adalah body dari spear gun. Kemudian ini adalah trigger atau pemicunya. Ini handle, ini handbutt. Oke, saya bahas satu persatu. Saya mulai dari shaft. Oke, ini adalah shaftnya. Kelihatan dari kamera. Oke. Bagian ini disebut flopper. Fungsi flopper untuk menahan kalau target sudah kena. Kebetulan yang saya pakai ini double flopper ya, ada dua. Kelihatan di kamera? Oke, sementara saya juga pakai yang satu flopper. Oke, kelihatan ya. Lanjut, di bagian belakang ini ada sirip hiu. Fungsinya untuk dikaitkan dengan rubber ya pada saat nanti teman-teman mau coba tembak. Baik, shaft yang saya pakai ini adalah shaft ukuran 6,5 mm. Teman-teman juga ada yang pakai 7 mm, ada yang pakai 8 mm. Tapi kalau semakin besar diameter dari si shaft, itu harus diimbangi dengan kekuatan dari rubbernya ya. Jangan sampai si shaft terlalu berat sehingga jarak tembak terlalu dekat ya. Oke, sekarang kita bahas material dari shaft ini. Kebetulan shaft yang saya pakai ini materialnya adalah stainless. Ada juga teman-teman yang pakai shaft dengan material baja bintik yang lebih kaku, lebih kuat, atau pakai spring steel yang benar-benar kuat. Tapi untuk harga spring steel itu lumayan mahal ya. Jadi khawatir dibawa ikan, saya pakai yang stainless ini. Oke, sekarang kita lanjut ke rubber. Ini adalah rubber atau karet yang saya pakai sebagai tenaga untuk melontarkan shaft ya. Kebetulan ini 17 mm. Teman-teman nanti coba bisa pilih sendiri mana yang mau dipakai. Ada yang 14 mm, ada yang 16, ada yang 17, ada yang 19. Itu tergantung dari settingan teman-teman maunya seperti apa. Tapi umumnya yang dipakai standar adalah 16 mm. Ya. Oke, untuk merek ada beberapa merek yang recommended untuk dipakai, terutama merek-merek dari Amerika. Kalau merek dari Cina, saya agak khawatir teman-teman beli walaupun harganya murah, tapi di bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bagian rubbernya ini nanti meleleh. Kalau bagian rubbernya itu sudah mulai lengket atau meleleh, itu gampang sekali putus. Jadi kalau saran saya sih, belilah yang agak mahalan, toh bisa dipakai setahun sampai 2 tahun ya, daripada beli murah tapi setahun ganti 2 sampai 3 kali. Mendingan beli yang mahal tapi ya awet,
daripada beli yang murah tapi setahun harus ganti berkali-kali ya. Sekarang kita bahas bodi dari spear gun ini ya. Ini adalah bodi spear gun dimana dibuat dari kayu, kayunya 3 lapis. Kenapa 3 lapis? Karena kalau satu lapis dikhawatirkan nanti pada saat pemakaian 7-8 bulan kayu sudah mulai bengkok. Kalau kayunya bengkok nanti akurasinya pasti nggak bakal bener. Jadi ini pakai 3 lapis. Kemudian di bagian ininya ada trigger atau pemicu ya, kelihatan saya deketin sini ya. Di bagian sini ada trigger. Ini adalah end-butt yang akan nempel ke dada. Oke, kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman sering main kayu, saya rasa adalah beberapa teman-teman yang bisa bikin ya. Ini bagian lainnya ya, jalur dari shaft itu harus dibuat dengan trimmer, jangan manual ya, karena jalur ini hubungannya dengan akurasi. Oke, kelihatan? Oke, sekarang bagian yang kelihatan di kamera ini adalah banji. Fungsi dari banji adalah untuk menahan hentakan baik dari ikan maupun dari tenaga spear gun-nya itu sendiri ya. Jadi ini melar. Oke, tadi kita udah bahas shaft atau panahnya, kemudian body juga udah kita bahas. Sekarang kita coba rakit ya. Oke, saya mulai dari shaft. Di bagian belakang ini shaft disambungkan ke tali yang disebut dengan monoline. Saya ulang ya. Di bagian belakang ini shaft disambungkan ke tali yang kita sebut dengan monoline ya. Kenapa harus disambungkan ke tali? Karena kalau nggak disambungkan ke tali nanti dibawa ikan shaftnya hilang ya. Jadi shaftnya harus disambungkan ke monoline. Dapat ya berapa panjang monoline? Nanti kita bahas. Kemudian ujung dari monoline ini, oke, ini shaft, ini adalah ujung dari tali monoline yang tadi, disambungkan ke banji, ya, disambungkan ke karet banji. Oke, sebentar, sambungkan ke karet banji, kira-kira seperti ini. Ya, selesai disambungkan, teman-teman bisa setup pertama. Oke ya, shaftnya sudah masuk ke trigger, kita tinggal gulung bagian ini. Oke, sekarang kita coba gulung. Hasilnya seperti ini ya. Kalau teman-teman coba pegang di darat ini lumayan berat, tapi kalau di laut ini ngambang ya, atau di air ini ngambang. Nah, sekarang masalahnya berapa panjang dari tali monoline ini. Untuk tali monoline teman-teman sesuaiin aja, kira-kira mungkin 4-5 meter, sama dengan jarak tembak. Tapi kalau teman-teman pakai rubber atau karet yang powernya lumayan besar, mungkin bisa 5-6 meter. Oke, setelah ini kita coba pasang si rubbernya ya. Baik, sekarang saya coba setup rubber ini untuk spear gun. Kebetulan saya pakai 14 mm. Pertama yang saya butuhkan adalah rubber ini. Kemudian tali dinema. Tali dinema ini saya bentuk seperti ini. Dilipat, kemudian ujungnya diikat. Oke, kelihatannya ada 2. Kemudian saya pakai satu tali dinema lagi sekitar 5-7 cm. Kelihatan ya.
Oke, tali dinema yang ujungnya diikat ini saya masukkan ke dalam ujung rubber. Oke, saya bantu alat. Masuk ya. Di bagian ujungnya juga sama. Di ujung lainnya saya masukkan tali dinema juga. Nanti kemudian teman-teman tinggal ikat di bagian sini. Oke, cara ikatnya adalah saya masuk ke bagian bawah, saya silang satu, kemudian silang lagi di atasnya, yang atas masuk. Oke, kelihatan? Masuk ke dalam persilangan ini ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini udah terikat. Saya coba pakai tangan, walaupun sebenarnya ini nggak bakal kuat kalau pakai tangan. Dapat, tinggal tarik. Oke, saya tarik lagi, sekali lagi. Ya, hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian kedua ujung ini dibakar. Oke, sama dengan ujung ini juga dibakar juga. Oke, finalnya kanan dan kiri hasilnya seperti ini. Sekarang tinggal kita tambah tali dinema yang 5-7 cm tadi. Caranya, kemudian tinggal diputar, dibuat simpul aja ya. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya, sama sebelah sini juga dimasukin, cuman sebelum di sebelah sini dimasukin harus dipasang di spear gunnya ya. Dan kita pasang di spear gunnya aja langsung. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau tambah satu karet lagi ya lakukan hal yang sama seperti tadi, dan ini spear gunnya udah siap buat dipakai ya. Oke, sementara itu aja dulu dari Mbos Channel. Nanti kita lanjut ke spear gun yang selanjutnya. Ini adalah masih bentuk basic, masih bentuk klasik. Nanti kita coba bahas spear gun yang ada roller di depannya, atau spear gun yang ada rel di bagian bawahnya ya. Tapi untuk kesempatan ini kita bahas spear gun yang basic aja dulu ya. Kira-kira seperti ini ya. Oke, makasih udah nyimak di Mbos Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.